Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mempelajari tentang operasi himpunan bilangan. Yang mana operasi himpunan bilangan itu melanjutkan yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang bilangan, nah kita kali ini akan mempelajari tentang operasi himpunan bilangan. Tetapi operasi himpunan bilangan ini yang akan kita pelajari ini adalah operasi bilangan cacah. Jadi operasi bilangan cacah itu merupakan salah satu yang awal dulu. Dan operasi yang ini nanti silahkan dikembangkan untuk operasi bilangan yang lain seperti bilangan real, bilangan bulat, dan seterusnya yang mungkin belum bisa saya jelaskan. Jadi kita kali ini akan membahas tentang operasi bilangan cacah yang nanti silahkan dikembangkan untuk operasi yang lain. Kenapa bilangan cacah? Karena bilangan cacah itu menurut saya yang paling diajarkan paling awal. Jadi setelah siswanya belajar menggambar atau belajar membuat bangun bilangan, simbol bilangan, kemudian nanti berusaha menghimpun, habis menghimpun itu mengoperasikan. Nah, kita ingat kembali bahwa bilangan cacah itu apa saja. Nah, bilangan cacah itu terdiri dari bilangan mulainya dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Jadi kurang lebih bilangan cacah itu terdiri dari bilangan netral 0 ini dan juga bilangan positif. Nah, ini definisi bilangan cacah sambil mengingatkan yang nanti kita akan mengkaji ini. Ada 4 operasi yang biasanya digunakan di anak MI, yaitu penjumlahan, yang kedua nanti ada pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir pembagian. Jadi kita menggunakan tanda simbolnya itu ya plus, min, x, sama titik 2. Nah, ini sudah dipelajari lah, saya rasa sudah familiar, artinya tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, bagaimana operasi penjumlahan yang biasanya ada di di bilangan cacah? Yang pertama gini, operasi bilangan itu kalau mengacu yang kemarin kita akan belajar menghimpun. Nah, ada beberapa teori yang bagaimana konsep menghimpun bilangan ini. Ada saran yang pertama dari teori yang kemaknaan, yaitu dari teori Eushubel namanya, nama pembuat teorinya. Jadi di situ dianjurkan kalau mau menghimpun bilangan itu usahakan himpunannya itu ada di sekitar si anak. Jadi biar anaknya itu bisa membayangkan. Jadi ada kasus misalkan kita menghimpun gajah. Nah, anaknya itu ya belum tahu bentuk gajahnya. Jadi ada kesulitan dalam hal pemahamannya. Nah, begitu juga nanti kalau membuat contoh penjumlahan itu usahakan bangun-bangun yang anaknya itu sudah relate atau sudah ada hubungannya. Contohnya ini, yang sederhana aja, buah ya jeruk, buah pisang, ini boleh. Nah, dalam konsep penjumlahan itu yang dijumlahkan itu bukan bangunnya. Jadi misalkan bangun pisang, ini saya beri simbol bangun A, himpunan A, himpunan jeruk, himpunan A. Himpunan pisang saya beri simbol himpunan B. Maka yang dioperasikan bukan A ditambah B, bukan. Tapi nanti yang kita operasikan, jadi yang dioperasikan itu apa yang betul? Banyaknya himpunan A ditambah dengan banyaknya himpunan B. Sehingga ketika kita ngomong ini banyaknya himpunan A, anaknya itu diajak untuk menghimpun. Nah, berapa banyak jeruk yang ada di himpunan ini, yang biasanya disuruh menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga untuk pisang, berapa banyak pisang yang ada di himpunan B. Nah, biasanya seperti itu. Jadi N yang dimaknai itu adalah menjumlahkan. Nanti operasinya tentunya ya 2, ini NA, ini berapa banyaknya himpunan A, 4, ditambah dengan banyaknya himpunan B ada 3, 4 tambah 3, saya rasa sudah tahu jawabannya adalah 7. Nah, ini konsep menghimpun, mengoperasikan operasi penjumlahan. Nah, bagaimana kalau untuk pengurangan? Jadi konsep pengurangan ini dia mengambil konsep himpunannya ini diambil. Jadi konsep pertama itu dikurangi, itu konsepnya adalah kita mengambil dari suatu himpunan. Semisal ini adalah himpunan, saya beri nama ini himpunan C. Himpunan C itu adalah himpunan bunga mawar. Nah, ini yang proses mengambilnya ini mungkin saya agak susah itu menuliskannya. Nah, kita misalkan banyaknya himpunan C itu N dari C itu adalah banyak himpunan C ada 5, ya kan?
NC ada 5 ini. Ada 5 bunga mawar. Nah, kemudian kita akan mengoperasikan banyaknya anggota himpunan mawar yang ada 5 itu. Nah, NC kita tuliskan dengan simbol banyaknya himpunan C nanti akan dikurangi. Misal dikurangi tentunya dikurangi dengan apa? Dikurangi 2. Jadi banyaknya himpunan mawar dikurangi 2. Berapa banyaknya himpunan yang sekarang? Jadi konsepnya seperti itu. Nah, konsepnya mengambil. Nah, ini agak susah kalau di ngambilnya itu pakai HP. Nah, ini agak perlu, ini kan harus diklik ya, nggak bisa ini klik. Nah, ini harus ditahan dikit. Jadi konsepnya itu mengurangi. Jadi karena ngambilnya susah ya, saya silang aja ya. Misalkan ada 5, nah ini diambil 2, berarti yang ini diambil, kemudian ini diambil. Ini awalnya mau saya klik, saya pindah, cuma di tablet ini enggak, susah. Jadi karena susah, contohnya ya ini saya silang aja, diambil 2, berapa sisanya? Oh ternyata banyaknya himpunan sisa ada 3. Nah, jadi konsep utamanya ini di pengurangan ini mengambil. Nah, bagaimana konsep yang lain untuk operasi perkalian? Jadi operasi perkalian belum saya gambar biar enak. Misal saya punya ada pertanyaan yang urgen, nanya bagaimana sih konsep perkalian? Jadi konsep perkalian di bilangan cacah ini secara umum konsepnya adalah penjumlahan yang berulang. Jadi kita menjumlahkan yang berulang. Coba ini ada operasi seperti ini. 2 kali dengan 3. Nah, konsep 2 kali 3 itu yang betul yang mana? Apakah versi yang pertama 2 ditambah 2 ditambah 2 kan gini, atau konsep yang kedua yaitu 3 ditambah 3 ditambah maaf 3-nya banyak 2 kali. Jadi prinsipnya itu apakah, jadi yang menjadi poin utama itu adalah yang betul yang mana, 2 kali 3 apakah 2-nya sebanyak 3 atau 3-nya sebanyak 2, yang atas atau yang bawah. Nah coba direnungkan. Nah walaupun nanti hasilnya sama tapi ada perbedaan cara memperolehnya atau cara mendefinisikannya. Jadi ada yang sesuai standar, ada yang tidak. Tapi kalau yang perlu diingat, nanti hasilnya adalah sama karena ada sifat komutatif. Nanti ada di belakang. Nah, kenapa hasilnya sama? Karena berlaku sifat komutatif di perkalian. Cuma kali ini kita akan membahas kalau ada 2 kali 3, itu apakah 2-nya sebanyak 3 kali atau 3-nya sebanyak 2 kali. Kalau orang Jawa sih mengatakan loro nih ping telu. Nah, loro ping telu harusnya yang atas, tapi enggak. Yang betul itu justru adalah yang bawah. Jadi yang ini salah, ini adalah 3. Jadi kalau ada operasi seperti ini, 2 kali 3 itu yang betul 3-nya sejumlah 2 kali. Nah, yang betul ini, yang betul yang bawah ini. Yang atas ini tidak sesuai dengan standar. Jadi kalau ada penulisan 2 kali 3, yang belakang itu 3-nya sebanyak 2 kali. Sehingga ketika kita membuat operasi ini, ya kita menyediakan, misal ini kelereng aja ya, yang saya mudah gambarnya. Ada 3 kelereng, kayak ini kita himpun. Nah, ini himpunan A. Kemudian ada lagi kelereng yang berikutnya. Nah ini menggabungkan 2 himpunan yang masing-masing mempunyai 3 kelereng. Nah maka ini yang dinamakan dengan 2 kali 3. Jadi yang proses 2 kali 3 itu karena kita menghimpun, yaitu kelerengnya sebanyak berapa itu? 1, 2 sebanyak 3 dan 3-nya itu sebanyak 2. Makanya ini nanti kalau ditulis seperti ini 3 ini tambah 3. Nah ini yang dimaksud jumlahnya loh ya. Kalau saya tulis 3 itu maksudnya banyaknya atau jumlah himpunannya itu biasanya ditulis dengan tulisan 2 kali. Nah tulisannya gini. Nah kalau bentuknya yang atas Pak, nah misal kalau ada himpunannya tidak seperti itu, himpunannya kayak gini. Ini kita himpun dulu. Ini ada kelereng jumlahnya, nah ini 2, 2, 2. Jadi ada 3 bungkus ya. 2 tambah 2 tambah 2 digabung, himpunannya digabung, otomatis jumlahnya kan dijumlahkan. Nah ini nuliskannya sebagai berikut. Oh ini nulisannya bukan 2 kali 3 tapi ini
duanya sebanyak 3 kali. Kok bisa seperti itu? Ya karena kita standarnya itu adalah standar internasional. Biasanya kalau standar internasional itu kan kalau ngomong pulpen saya, tapi kan nulisnya nggak pulpen saya. Nah, ini pulpen saya, nggak pen my, kan nggak my pulpens, kan dibalik, tidak kebiasaan seperti orang Indonesia. Jadi kalau ada 3 kali 2 ya duanya sebanyak 3 kali. Nah, konsep ini mohon dipahami karena nanti dalam memberikan contoh, jadi karena siswanya itu belum akil balik ya, idealnya kita berikan contoh yang tepat, walaupun itu dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk ilustrasi buku, karena siapa tahu sampai nanti juga akan menulis buku diktat. Nah, kalau untuk pembagian, ini konsep pembagian di bilangan bulat, ini konsepnya itu dengan cara kita membagi secara adil. Jadi nanti yang perlu diingat, konsep membagi bilangan bulat ini habis dibagi. Jadi harus contohnya sebagai berikut. Ada kelereng lagi lah, yang enak gambarnya kan kelereng, karena durasi waktu. Jadi saya punya kelereng jumlahnya ada 6. Kayak gini, ini saya himpun. Himpunannya pakai aja, warna yang beda. Nah ini. Kemudian nanti 6 kelereng ini saya bagi ke dalam 2 wadah. Nah, dalam 2 wadah kayak gini. Jadi kita bagi kelereng ini menjadi 2 wadah. Nah ini kemudian kita operasikan. Nah, prinsipnya gini. Nanti ada konsepnya 6 dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 itu artinya dari 6 kelereng ini kita bagi ke dalam 2 wadah. Berapa bendanya? Nah, berapa bendanya? Konsep pertama, kelereng pertama ini kita pindah ke sini. Jadi cara mindahnya itu harus adil. Dipindah 1. Kelereng kedua ini dipindah. Nah, maaf pakai warna yang lain ya. Pakai warna hijau aja. Nah, ini kita pindah. Kita taruh ke sini. Nah, ini kalau ditulis di dalam bentuk matematik ya ini 6 dikurangi 2. Kan gini. Nah, jadi kalau tadi konsep perkalian itu dari penjumlahan yang berulang, kalau bilangan cacah ini dari pengurangan yang berulang awalnya. Jadi awalnya nanti tiap bilangan itu konsep menjelaskannya berbeda-beda. Nah, ini misalkan yang kedua, kita mau mengurangi, ini ditaruh di sebelah sini. Nah, ini maaf. Kemudian yang kedua ini kita taruh di bangun yang figurnya. Nah, ini kita konsep 6 dikurangi 2 dikurangi 2. Nah, masih belum habis juga. Nah, kita tulis lagi. Nah, ini kita kurangi lagi. Ini dipindah ke atas. Kemudian yang sebelah ini kita pindah ke bawah. Nah, ini konsep ini pengurangan yang berulang. Sehingga nanti kita akan melihat 6 itu dibagi 2 atau dikurangi 2 sampai habis. Duanya sebanyak berapa, atau masing-masing wadah kedua ini dapat berapa. Oh, ternyata nilainya dapat, hasilnya adalah 3. Jadi 3 ini diperoleh banyak faktor. Jadi 6 itu dikurangi 2 sampai habis. Nah, proses dikurangi 2 sampai habis bisa saya jelaskan tadi ya. Karena diambil pertama 2, dicemplung nih ke wadah 1, wadah atas, wadah bawah. Yang 2 yang bawah ini dimasukkan ke wadah atas, wadah bawah. Nah, 2 yang bawah sendiri juga dimasukkan ke wadah atas, wadah bawah. Sehingga kalau ditanya berapakah masing-masing wadah itu isi kelerengnya, atau mungkin juga berapa 6 itu dikurangi 2 sampai habis itu berapa, ternyata adalah 3. Nanti kalau ada lagi konsep yang namanya sisa hasil bagi ya. Sisa hasil bagi itu muncul di bilangan cacah, yaitu kenapa? Karena ada bilangan yang itu tidak habis dibagi. Jadi ada bilangan yang tidak habis dibagi. Contohnya itu adalah kelerengnya ini tidak berjumlah 6, tapi berjumlah 5 lah. Misalnya ada kelereng berjumlah 5. Nah, konsepnya ini dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 wadah. Terlalu kecil ini wadahnya. Nah, kita bagi menjadi 2 wadah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul ini. Nah, pindah ke atas. Kemudian yang ini pindah ke bawah. Terus yang ini kita pindah ke atas lagi.
Terus yang sebelah ini kanannya kita pindah ke bawah. Nanti yang sisa satu yang ini, sisa satu yang ini tidak bisa dipindah ke atas dan ke bawah karena membuat salah satu tidak adil. Makanya ini konsep sisa hasil bagi. Sehingga kalau ditulis konsepnya seperti ini, 5 itu adalah 5 dibagi, maaf, konsepnya itu adalah nanti 5 dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan 5 dikurangi 2 masih sisa 1. Jadi kalau ditulis nanti adalah 5 kali 2 sisa ralat ya, bukan 5 dikurangi 2. Nanti akan diperoleh nilainya adalah 2-nya sebanyak 2 kali, terus kemudian sisanya adalah 1. Nah, ini ada yang namanya sisa hasil bagi. Nah, konsep ini nanti ke depan akan dijelaskan di sifat yang tertutup. Nanti akan saya jelaskan. Nah, dari konsep ini ada operasi, jadi saya ulangi lagi, konsep pertama itu penjumlahan, yaitu menjumlahkan banyaknya masing-masing himpunan, kemudian mengurangi, yaitu mengambil anggota himpunan tersebut, dan juga ada konsep perkalian yang perlu ditekankan adalah 2 kali 3, jadi yang belakang itu sebanyak yang ada di depannya, jadi itu harus diingat. Sama konsep pembagian, jadi konsep pembagian itu di bilangan cacah dikenalkan dengan operasi pengurangan yang berurutan. Jadi pengurangan berurutan itu diambil 2 dalam suatu wadah. Nah, konsepnya yang sudah saya jelaskan yang seperti ini. Nah, ada baiknya sebagai guru kita harus tahu juga bilangan itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama itu sifatnya adalah tertutup, yang ini. Yang kedua sifatnya komutatif, yang ketiga asosiatif, yang keempat itu identitas. Jadi kebetulan identitas yang ada di bilangan cacah itu adalah identitas penjumlahan. Nah, kita bahas satu persatu, kita kupas. Nah, sifat tertutup itu gimana? Jadi sifat tertutup itu konsepnya itu adalah kalau ada 2 bilangan cacah, jadi misalkan ada 2 bilangan, 2 ini bilangan cacah dioperasikan, ini saya pakai tanda silang aja. Jadi misalkan dioperasikan dengan 2, hasilnya itu juga harus berupa bilangan cacah, harus sama, harus di bilangan cacah. Nah, kalau hasilnya itu tidak di bilangan cacah, maka tidak berlaku sifat ini. Nah, bagaimana konsepnya? Konsep pertama itu adalah untuk operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Jadi operasi pertama itu operasi penjumlahan. Kita bahas, kita kupas satu-satu ya. Operasi penjumlahan itu seperti ini. Apakah A, himpunan pertama ditambah dengan himpunan kedua, kalau A-nya itu bilangan cacah, jadi yang bentukan yang depan A ini bilangan cacah, saya tulis C aja ya. Kemudian B ini juga bilangan cacah juga. Nah, hasilnya itu berupa bilangan cacah. Nah, kalau iya, maka berlaku sifat tertutup. Nah, apakah ini berlaku? Jawabannya iya. Kalau nggak percaya ya silahkan. 1 tambah 2 kan 3 bilangan cacah. 4 tambah 5 bilangan cacah. 6 tambah 7 bilangan cacah juga hasilnya. Jadi semua bilangan cacah kalau dijumlahkan hasilnya berupa bilangan cacah. Berarti apa kesimpulannya? Penjumlahan ini bersifat tertutup. Jadi kalau ada 2 bilangan kok dioperasikan dengan penjumlahan hasilnya tetap di bilangan itu, maka bilangan itu merupakan bilangan yang tertutup. Nah, bagaimana kalau yang kedua, yaitu operasi yang berikutnya, yaitu ini, pengurangan. Bagaimana kalau operasi pengurangan? Apakah bersifat tertutup? Jawabannya adalah silang. Tidak tertutup. Nah, kok bisa, Pak? Bisa. Contohnya apa, Pak? Nah, kalau menggagalkan berarti harus bisa memberikan contoh yang gagal. Jadi misalkan saya mengatakan pengurangan itu tidak tertutup. Berarti saya harus memberikan contoh 2 bilangan cacah. Kalau di operasi pengurangan hasilnya bukan bilangan cacah. Jadi saya ingatkan bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah,
Contohnya apa Pak? Contohnya ini 5 dikurangi dengan 7, jadi operasi pengurangan. Nah, itu nilainya sama dengan berapa? Kalau sampai kan sekarang sudah tahu, sebenarnya kan min 2 ya. Jadi yang perlu diingat, 5 ini bilangan cacah, 7 juga bilangan cacah, tetapi negatif 2. Nah, yang jadi masalah itu yang negatif 2 ini. Negatif 2 itu bukan anggota bilangan cacah. Jadi ini yang mengakibatkan operasi ini bersifat tidak tertutup. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan? Kesimpulan seperti ini. Nanti sampai selaku guru itu harus waspada. Jadi kita konsepnya dibilang, misalkan untuk kelas 2 ini masih mengenal bilangan cacah. Nah, kalau memberikan contoh atau memberikan soal, terutama pengurangan, harus berhati-hati. Kenapa? Karena tidak semua bilangan cacah itu kalau dioperasikan pengurangan hasilnya bilangan cacah. Jadi misalkan ini, gurunya memberikan soal 5 dikurangi 7 berapa? Anaknya itu loh belum kita jelaskan bilangan negatif. Masa anaknya nggak bisa menjawab? Ya itu wajar aja, karena yang dibahas, topik yang dibahas itu masih topik bilangan cacah. Jadi yang salah bukan siswanya, tapi gurunya, karena tidak memahami sifat operasi pengurangan. Jadi kalau dengan kita mengetahui sifat tertutup ini kita harus waspada. Kalau penjumlahan, pokoknya bilangan cacah tambah bilangan cacah pasti hasilnya bilangan cacah. Tapi kalau pengurangan tidak semuanya. Jadi ada beberapa yang harus operasi itu harus kita cerna dulu, baik itu memberikan contoh ataupun memberikan tugas kepada siswa kita. Ya nanti tergantung tergantung materinya. Kalau nanti materinya bilangan bulat, ini boleh diajarkan. Jadi boleh diberikan untuk contoh, berikan untuk soal. Tapi kalau pada topik kita bilangan cacah, jangan. Karena ini siswanya belum mempelajari itu. Jadi karena siswanya belum mempelajari itu, kalau tidak bisa ya wajar. Nah, berikutnya, bagaimana untuk operasi perkalian? Apakah semua bilangan, saya misalkan ya A dikali B, dengan A-nya itu, ini A itu merupakan anggota bilangan cacah, B-nya juga anggota bilangan cacah. Apakah nanti hasilnya C itu anggota bilangan cacah? Jawabannya adalah apa? Jawabannya ya. Nah, berarti perkalian itu tertutup. Kenapa? Karena semua bilangan cacah kalau dikalikan hasilnya juga merupakan bilangan cacah. Nah, yang berikutnya yaitu operasi pembagian. Jadi operasi yang berikutnya itu adalah operasi pembagian. Bagaimana kalau untuk operasi pembagian? Jawabannya ini adalah operasi pembagian itu yaitu ini tidak tertutup. Nah, apa yang membuat tidak tertutup? Ya salah satunya ya tadi 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 kan ya ada hasilnya kalau mau, karena sampean sudah membahas bilangan, sudah mempelajari ya. Kalau mau mungkin hasilnya ya ini 2,5 lah. Nah, tapi 2,5 itu bukan anggota bilangan cacah. Nah, jadi dari sini apa yang disimpulkan dari sifat tertutup? Ketika nanti materinya itu masih membahas bilangan cacah, jadi kita masih mengenalkan siswa itu bilangan 0, 1, 2, 3. Belum kita kenalkan bilangan setengah, belum kita kenalkan bilangan negatif 3. Nah itu untuk operasi ini, pengurangan dan pembagian, mohon Bapak Ibu calon guru ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ada beberapa nilai yang dioperasikan dengan pengurangan atau pembagian, hasilnya itu belum bilangan cacah. Ya berat orang sekarang kita ngomong topik A, mosok jawabannya di topik B, nanti tidak connect, pemahaman siswanya itu kurang begitu connect. Nah, kemudian ada lagi yang sifatnya itu bersifat komutatif. Sifat komutatif itu dijelaskan sebagai berikut. Sifat komutatif, operasi berkomutatif ini seperti ini. A dioperasikan dengan B, pakai tanda ini ya, saya biar enggak, karena nanti operasi ini kan diganti, nilainya sama dengan B kecil aja lah, sama dengan B dioperasikan dengan A, ya kasarannya diputer-puter lah, mau A kali A dioperasikan B,
ini B dioperasikan dengan A, diputar-putar, hasilnya harus sama. Nah, kalau begitu sifat apa saja? Yang pertama itu adalah sifat ini, penjumlahan. Bagaimana sifat penjumlahan? Jawabannya, kalau penjumlahan itu bersifat komutatif. Kok bisa, Pak? Ya karena ini, A, bilangan apapun, A ditambah B, hasilnya pasti sama dengan B ditambah A. Contoh, Pak. Contohnya ini, 1 tambah 2, hasilnya sama dengan 2 ditambah 1. Betul kan? Ya, 3 tambah dengan kan 3, kiri kanan. Nah, contoh yang lain, bagaimana untuk operasi yang lain, yaitu pengurangan. Nah, apakah juga bersifat komutatif? Komutatif, nah, tanda tanya. Iya, bersifat komutatif. Jawabannya adalah ini. Nah, jawabannya tidak komutatif. Nah, kok bisa, Pak? Contoh. Jadi kalau kita menggagalkan, nah, apakah kita menggagalkan, maka kita melawannya dengan contoh. Contohnya gimana? Contohnya ini, 2 dikurangi 3, hasilnya nanti tidak sama dengan 3 dikurangi 2. 2 kurangi 3 itu kan negatif 1, ya kan? Nah, padahal 3 dikurangi 2 hasilnya adalah berapa ini? Hasilnya adalah 1. Berarti apa yang disimpulkan? 2 dikurangi 3 tidak sama dengan 3 dikurangi 2. Nah, ini yang perlu dicatat, bahwa pengurangan tidak bersifat komutatif. Jadi bolak-balik itu enggak berlaku di pengurangan. Nah, bagaimana yang berikutnya? Di operasi yang berikutnya ini adalah operasi perkalian. Kalau perkalian ini ternyata bersifat komutatif. Kok bisa, Pak? Ya ini. Contohnya A dikali B, hasilnya pasti sama dengan B dikali A. Contoh, 2 kali 3 kan 6, sama dengan 3 kali 2 juga 6. Nah, oleh karena itu ini waspada yang berikutnya ini, sifat perkalian ini. Nah, ini bersifat komutatif. Jadi tidak perlu waspada. Ya, yang diwaspadai ini yang berikut ini, sifat pembagian. Nah, pembagian itu bersifat komutatif. Kok bisa, Pak? Ya karena ini. Contohnya yang menggagalkan, yang bikin gagal itu adalah ini. Nah, ini kalau ditulis pembagian tidak komutatif. Mohon maaf kalau tulisannya jelek ya. Nah, pembagian ini sebagai berikut. 4 dibagi 2, hasilnya tidak sama dengan 2 dibagi 4. Kok bisa? 4 dibagi 2 itu nilainya adalah 2. Kalau 2 dibagi 4 nilainya adalah setengah. Kan jadi nggak sama kan kiri kanannya. Nah, maka pembagian tidak komutatif. Dari keempat operasi ini, khusus operasi pengurangan dan pembagian ini wajib hati-hati. Karena nilainya nggak sama kalau dibolak-balik. Jadi 2 min 3 itu tidak sama dengan 3 min 2. Oleh karena itu harus hati-hati. Harus tahu mana yang dioperasikan terlebih dahulu. Nah, solusinya kalau kita punya operasi yang panjang kayak gini, 2 ditambah 3 dikurangi 3 ditambah 2. Nah, ini kalau kita pinginnya ini yang didahulukan yang pengurangan, solusinya itu gunakan tanda kurung. Jadi ini solusi yang terdekat seperti itu. Atau yang begini, misalkan ini 2 dikali 3 ditambah 2 tambah 4. Nah, operasi perkalian dan pembagian itu didahulukan. Jadi secara tidak tertulis itu operasi ini didahulukan. Kalau sudah dalam kondisi yang seperti ini, yang kita ambil yang negatif aja. Kalau sudah operasi perkalian didahulukan, nah operasi pengurangan itu diurutkan dari yang depan dulu. Jadi 6 dikurangi 2, habis itu lagi dikurangi dengan 4. Nah, jadi ini bukan 4 ya harusnya. Nanti kalau 4 itu nanti hasilnya ya negatif, nggak boleh. Karena kan tadi sudah saya bilang bahwa kalau sudah ngomong bilangan cacah, contohnya juga harus berupa bilangan cacah. Nah, ini dioperasikan yang ini secara tidak tertulis perkalian lebih dahulu, baru kemudian
diurutkan dari yang belakang, yang depan dulu, maaf. Jadi hasilnya 6 dikurangi dengan 2 dikurangi lagi dengan 1. Jadi kalau tidak ada tanda kurung. Nah, idealnya itu diberikan kurung lah, walaupun ada aturan yang tidak tertulis bahwa operasi perkalian dan pembagian itu dioperasikan terlebih dahulu, baru kemudian operasi pengurangan dan operasi operasi penjumlahan. Memang ada aturan yang tidak tertulis seperti itu. Tapi itu kalau untuk anak yang sudah besar nggak apa-apa. Tapi kalau untuk anak kecil, maka saran saya walaupun ada operasi ini, sebaiknya ini diberi tanda kurung. Jadi mana yang dioperasikan terlebih dahulu itu kita kurungi. Kalau tidak ada tanda kurung, berarti operasi yang depan itu dioperasikan terlebih dahulu. Ini biar anaknya tidak bingung. Nah, berikutnya nanti ada operasi asosiatif. Nah, ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan terhadap perkalian. Jadi tidak berlaku untuk operasi yang lain. Jadi ada perkalian terhadap operasi penjumlahan. A dikali B ditambah C ini sama dengan A kali B. Ini ya, saya kurungi lah. Ditambah dengan A kali C. Jadi ada maaf, asosiatif bukan itu. Ralat. Operasi asosiatif itu adalah operasi yang berlaku yang ini. Maaf. Kalau A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C. Nah, ini yang pertama itu dioperasikan yang depan lebih dulu. Nah, baru yang berikutnya ini A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C, kemudian yang belakang terlebih dahulu. Nah, maka operasi yang didahulukan ini kalau operasi ini yang didahulukan mau yang dioperasikan yang depan dulu atau dioperasikan yang belakang dulu. Kalau hasilnya itu sama, jadi kalau hasilnya itu sama, maka dia bersifat asosiatif. Nah, sekarang yang pertanyaannya apakah penjumlahan itu asosiatif, yaitu A tambah B tambah C ini dioperasikan dulu, apakah hasilnya sama tambah B tambah C? Jawabannya ya, berarti penjumlahan bersifat asosiatif. Nah, bagaimana kalau untuk pengurangan? Bagaimana? Nah, karena untuk mengurangi durasi waktu ya, pengurangan itu bersifat atau tidak asosiatif. Ya, berarti kalau ini saya jawab tidak, berarti ada contohnya. Ya, ada. Contohnya itu berapa, Pak? Ya, ini 2 dikurangi 3 dikurangi 4. Nah, kita operasikan depan dulu. Nanti hasilnya tidak sama dengan ini. 2 dikurangi 3. Nah, kita ambilnya yang positif aja lah. Saya ambil yang positif dulu. Ini 4 dikurangi 3 dikurangi 1. Ini yang depan lebih dulu. Nah, nanti kita akan membandingkan dengan yang ini. 4 dikurangi 3 dikurangi 1, tapi ini yang dioperasikan lebih dulu. Nah, 4 dikurangi 3 ini kan 2 ya. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1 ya. 4 dikurangi 3 kan 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Ini 0. Sedangkan yang ini 3 kurangi 1 kan 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Artinya tidak sama. Berarti ini juga tidak sama. Berarti pengurangan tidak asosiatif. Bagaimana untuk operasi yang berikutnya ini? Operasi penjumlahan. Ternyata penjumlahan juga tidak asosiatif. Nah, tidak asosiatif. Nah, kenapa? Karena gini alasannya ya, karena ini penjumlahan itu asosiatif. Penjumlahan itu asosiatif. Kenapa? Karena A dikali B dikali C mau dioperasikan yang depan dulu atau dioperasikan yang belakang dulu, nanti hasilnya sama. Buktinya bisa dibuktikan sendiri. Nah,
Kalau untuk yang berikutnya yaitu untuk operasi pembagian, nah ini baru yang pembagian ini tidak asosiatif. Nah, untuk buktinya ini silahkan nanti dibuat PR atau dilengkapi sendirilah, tidak berat. Nanti buatkan contoh sendiri. Nah, kemudian bilangan itu mempunyai identitas. Cuma identitas yang ada di sini adalah identitas yaitu operasi penjumlahan. Apa itu Pak identitas? Identitas itu saya simbolkan dengan huruf I. I itu apa? I itu seperti ini. Bilangan apapun kalau dioperasikan dengan identitas, hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Nah, itu namanya identitas. Atau berlaku sebaliknya, identitas itu kalau dioperasikan dengan bilangan lain, nah, dilakukan dengan bilangan lain, hasilnya ya bilangan lain itu hasilnya. Nah, maka kalau untuk operasi penjumlahan, apakah mempunyai identitas? Penjumlahan identitasnya berapa? Ada enggak? Ya, jawabannya ada, yaitu 0. Nah, identitas penjumlahan itu 0. Kenapa Pak? Karena ini 4 ditambah 0 kan hasilnya 4. 0 ditambah 4 hasilnya juga 4. Sama kan? Nah, berarti kalau ada A ditambah dengan I-nya itu 0, A ditambah dengan 0, ya hasilnya adalah A itu sendiri. Atau berikutnya ini, I ditambah 0, I ditambah dengan B, selama B-nya bilangan cacah ya, maka 0 ditambah dengan B, ya hasilnya ya B itu sendiri. Maka dikatakan bahwa identitas dari penjumlahan itu adalah bilangan 0. 0 itu merupakan identitas dari penjumlahan. Nah, saya ada satu sifat yang lupa saya ketik. Nah, yang namanya ini sifat distributif. Nah, ini belum saya ketik ya, mohon maaf ya, lupa saya ngetiknya. Jadi sifatnya itu tidak 4 tapi ada 5. Nah, namanya ini yang terakhir itu distributif. Nah, sifat distributif ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan. Jadi ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, A dikali dengan B ditambah A nilainya sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. A kali C. Nah, ini dioperasikan. Contohnya Pak, contohnya ini misalkan ada 2 dikali dengan ini 3 ditambah 4. Nah, 3 tambah 4 kan 7. 7 saya dulukan ya. Ini hasilnya adalah 2 dikali dengan 7 sama dengan 14. Nah, coba kita tulis sekarang. Nah, 2 dikali 3 ditambah dengan 2 dikali 4. Berapa hasilnya? 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 2 kali 4 hasilnya 8. 6 tambah 8 hasilnya 14. Jadi apa yang bisa simpulkan? 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan ini 2 kali 3 dikali 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, kalau mempunyai berlaku ini ada sifat yang seperti ini atau biasanya digambarkan dengan A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Kalau ini berlaku, maka ini bersifat distributif. Nah, pada bilangan cacah ternyata distributif itu berlaku untuk operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan. Baik, sementara itu dulu untuk sifat operasi yang ada di bilangan. Jadi ada beberapa titik tekan. Yang pertama, sifatnya itu adalah tertutup, itu wajib diketahui karena tidak semua operasi itu hasilnya di bilangan cacah. Jadi kita kalau sedang bahas topik bilangan cacah itu harus hati-hati dalam memberikan contoh atau memberikan tugas. Jangan sampai hasil pekerjaannya itu di luar bilangan cacah. Contoh bilangan negatif hasilnya atau bilangan pecahan. Ya nanti kalau sudah masuk bahasan bab bilangan negatif atau bilangan bulat atau sudah masuk bilangan real yang nanti masuknya bilangan pecahan, itu baru
diberikan, nggak apa-apa. Tapi kalau masih topiknya bilangan cacah, mohon untuk hati-hati terhadap dua operasi ini, pengurangan dan pembagian. Begitu juga untuk memberikan soal yang multi operasi, operasinya tidak hanya satu, lebih dari dua, karena ada sifat yaitu yang komutatif, tidak berlaku sifat komutatif atau bolak-balik nilainya sama. Itu adalah untuk operasi pengurangan dan operasi pembagian. Nah, asosiatif juga gitu, pengurangan dan pembagian itu tidak asosiatif. Jadi intinya kalau mengoperasikan menggunakan operasi, terutama operasi pengurangan dan pembagian, sebagai yang memberikan contoh atau membuat tugas, ini wajib hati-hati. Baik, sementara itu dulu dari saya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.